Halo, selamat pagi kelas 8. Bertemu lagi dengan Bu Irma di pelajaran prakarya. Sudah siap semuanya kan, nggih? Nah, jangan lupa dipersiapkan buku paketnya, buku paket prakarya. Silahkan langsung saja dibuka di halaman 111. Kita akan mulai membahas apakah pengolahan serealia, umbi dan kacang menjadi makanan atau minuman itu? Karena kan seharusnya materi ini Bu Irma berikan minggu lalu, tapi karena kita libur untuk memperingati Hari Raya Idul Adha, jadi Bu Irma baru bisa menyampaikan materi sekarang. Jadi kita sudah kehilangan satu kesempatan, kita kebut materi nggih. Bu Irma akan jelaskan secara gamblang, jangan di-skip nggih karena ini materi penting yang pastinya akan selalu keluar di setiap ulangan harian. Next. Nah, Bu Irma sudah jelaskan di awal dulu waktu perkenalan bahan-bahan yang akan kita ulas di semester pertama ini di bagian pengolahan ada 3, yaitu SKU. Kalau Bu Irma menyingkatnya lebih enak SKU, serealia, kacang, dan umbi. Tapi di situ Bu Irma ketik ya, karena menyesuaikan dengan buku paket, ada serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Paham ya? Nanti yang akan kita bahas seputar bahan-bahan 3 tersebut. Kita ulas satu persatu supaya kalian lebih jelas lagi. Namun sebelumnya, eh, buku tulisnya dipersiapkan. Nanti kalau ada yang dirasa penting silahkan dicatat. Oke? Nah, kita ke serealia terlebih dahulu. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan serealia itu? Hmm? Apakah sudah ada yang membaca buku paket prakarya tadi malam? Atau malah baru pegang pagi ini? Waduh, di rumah sama belajar di rumah sama belajar di sekolah sama aja berarti ya. Baru dipegang pas pelajarannya Bu Irma, pas Bu Irma suruh aja. Tapi nggak apa-apa, mending dipegang daripada nggak ngerti sama sekali kan ya. Kita ulas ya supaya kalian lebih paham apakah yang dimaksud dengan serealia itu. Oke. Serealia dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian yang merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen atau diambil biji bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Jadi, serealia itu adalah tanaman yang sengaja ditanam, sengaja ya, untuk nanti kalau sudah waktunya sudah matang, sudah cukup umur, dia akan dipanen dan diambil bijinya atau bulirnya. Untuk apa? Untuk diolah sebagai sumber karbohidrat. Oke. Kebanyakan serealia merupakan anggota dari suku padi-padian dan disebut sebagai serealia sejati. Contoh serealia yang sering kita temui itu sebenarnya ada beras dan jagung. Tapi di situ Bu Irma tambahkan gandum dan sorghum. Untuk beras, jagung, mungkin kalian sering temui nggih. Tapi kalau untuk gandum, gandum yang fresh yang masih dalam keadaan utuh itu untuk di daerah Indonesia itu jarang sekali. Biasanya sudah diolah menjadi tepung-tepungan. Tapi kalau di luar negeri, gandum dan sorghum itu banyak sekali ditemui. Gitu nggih. Nah, ini jenis-jenisnya ada padi, ada barley, ada rye, ada jagung, ada gandum, ada sorghum, ada oat. Gitu nggih, banyak sekali ya. Yang sering kita temui ada padi, jagung ya. Oat, adakah yang sering makan sarapan menggunakan oat? Nah, itu termasuk ya, termasuk jenis serealia. Yang pertama kita ulas adalah beras. Ya. Beras adalah bulir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Tahu kan sekam? Kulit yang luar itu yang nggak bisa dimakan itu, ya. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Jadi rasanya manis dan merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Pernah kan makan nasi? Pernah aja. Kita orang Indonesia, makanan pokok kita nasi ya.
ada rasa manis-manisnya kan? Nah, itu karena dia mengandung zat gula atau glukosa. Tapi setiap beras kan dia punya jenis ya, ada beras merah, ada beras putih, beras ketan. Nah, itu kadar manisnya, kadar glukosanya berbeda. Selain rasa manis dan beras tanah, nasi cocok dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai makanan pokok. Nah, makanan pokok dari beras terutama untuk penduduk Asia seperti Indonesia, kita nggih, ataupun Jepang, Korea, Cina itu makanan pokoknya adalah beras ya. Adapun berbagai jenis warna beras antara lain ada beras putih, beras merah, beras ketan hitam, beras ketan putih. Pernah lihat semuanya? Pernah makan semuanya? Beras putih? Sering. Beras merah? Ada yang pernah coba? Beras ketan hitam? Sering dibuat bubur ya. Beras ketan putih? Yang dipakai untuk lemper? Nah, sudah kan ya? Insya Allah sudah semua. Lanjut, ini Bu Irma berikan contoh olahan beras. Nah, makanan contohnya ada apa itu? Ada nasi goreng. Ada yang tadi sarapannya pakai nasi goreng? Itu salah satu contoh olahan Pak beras ya. Pakai teknik pengolahan apa? Ayo kalau nasi goreng. Contoh selanjutnya ada ketupat. Apakah lebaran kemarin ada yang memasak ketupat? Kalau Lebaran Idul Adha itu jarang ya ketupat ya, mungkin ada beberapa, tapi ketupat sering disajikan di Lebaran Idul Fitri, di Hari Raya Idul Fitri ya. Lalu ada apa ini? Ada yang suka nonton drama Thailand? Ini masih sering ya kita temui ya. Ini adalah dessert yang terkenal dari negara Thailand ya. Coba dicari apa itu? Olahan dari negara Thailand yang ada mangganya, yang ada beras ketan putihnya dan ada santannya. Enak banget itu ya. Lalu untuk contoh olahan beras yang dibuat minuman, di sini Bu Irma berikan contoh jamu beras kencur. Ada yang pernah minum? Gampang loh ini buatnya loh. Kalau praktek di sekolahan, biasanya Bu Irma akan minta salah satu dari kelompok untuk membuat es jamu beras kencur. Enak banget. Gampang juga buatnya ya. Jadi, sudah tahu kan contoh-contoh olahan beras? Oke, lanjut ke jagung. Jagung merupakan salah satu serealia yang strategis dan bernilai ekonomis, serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Jadi kalau beras itu kan sumber bahan makanan utama sebagai sumber karbohidrat dan protein. Nah, di bawahnya beras itu ada jagung. Gitu nggih. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga merupakan sumber protein yang penting dalam menu masyarakat Indonesia. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan. Kalau yang sering kita makan kan ada yang jagung muda, terus ada yang jagung sudah berwarna kuning yang kita sering olah. Nah, bagian batangnya, bagian daunnya itu sering juga dimanfaatkan. Untuk apa Bu Irma? Untuk makanan ternak misalnya, atau untuk bahan bakar, atau juga rambut keringnya atau daun pembungkus jagungnya untuk kerajinan. Jadi semua dari atas sampai bawah dari tanaman jagung itu bisa dimanfaatkan, nggih. Nah, jagung juga sebagai bahan baku utama tepung maizena. Ada yang pernah memasak dengan menggunakan tepung maizena? Biasanya dia untuk mengentalkan ya. Nah, Bu Irma berikan contoh olahan jagung yang berupa makanan. Apa itu? Ada bakwan jagung. Ada yang suka bakwan jagung? Nah, kayak bapaknya Bu Irma. Di sini ada jasuke, jagung susu keju. Enak juga ini ya. Dan ini ada bubur jagung. Untuk minumannya, Bu Irma berikan es jagung. Jadi, jagung tidak hanya bisa diolah menjadi makanan, tapi dia juga bisa diolah menjadi minuman. Dan tentu saja rasanya pasti manis ya. Enak loh. Coba buat. Nanti Bu Irma di-share fotonya. Lalu ada gandum. Nah, ini
yang jarang kita temui ya, tapi sering kita olah kalau dia sudah dalam bentuk tepung. Gandum adalah sejenis tanaman yang kaya akan karbohidrat, sama ya dengan jagung dan beras. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu, sama seperti yang Bu Irma bilang kan tadi. Dia juga sebagai eh, bahan pakan ternak ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Jadi, gandum itu bisa difermentasi, disimpan, diolah, disimpan yang lama, lalu dia akan berubah menjadi cairan yang menghasilkan alkohol. Tentu saja kalau untuk yang muslim tidak boleh ya kalau sudah dalam mengandung alkohol ya. Nah, tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari biji gandum dan digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kue, mie, roti, dan makanan lainnya. Gitu nggih. Gandum adalah makanan pokok India. Oke, untuk olahan gandum yang berupa makanan, Bu Irma berikan, ada kue kering yang berasal dari gandum. Untuk minumannya, di situ ada minuman yang dia dihasilkan dari perasan gandum, itu khasnya dari negara Bolivia. Jadi mungkin pembuatannya dia mirip seperti kalau membuat susu kedelai, tapi ditambah kayu manis dan cengkeh, ya, dari Bolivia ya. Dan dia juga biasanya gandum itu difermentasi dan dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat minuman keras atau minuman beralkohol ya. Nggak boleh coba-coba loh ya yang beragama Islam, nanti tidak diterima sholatnya ya. Terakhir dari kelompok serealia ada sorghum. Ada yang pernah lihat sorghum? Belum pernah. Tuh, Bu Irma kasih contoh, dilihat tuh sorghum seperti apa. Indonesia tuh sebenarnya ada, tapi cuma di beberapa daerah tertentu ya. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Sama seperti jagung ya. Dan tanaman sorghum mirip seperti tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Gitu ya, dia lebih tahan, lebih tahan banting daripada jagung ya, lebih kuat. Bijinya mengandung gizi tinggi, nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung. Jadi, karbohidrat dari sorghum itu lebih besar daripada beras dan jagung. Contoh olahan sorghum menjadi makanan, di situ tuh dia bisa dijadikan bahan dasar dari pembuatan kecap dan muffin ataupun olahan kue. Untuk minumannya dia sama seperti gandum ya, bisa dijadikan sebagai minuman yang prosesnya sama seperti pembuatan susu kedelai. Paham ya? Kita lanjut ke jenis yang kedua, ada umbi. Kalau tadi sudah S, sekarang U. Kan ada tiga tadi ya, Bu Irma ingatkan lagi, ada serealia, umbi, dan kacang. Serealia tadi kita sudah bahas, masih ingat tadi Bu Irma sudah jelaskan? Serealia ada beras, ada jagung, ada gandum, ada sorghum. Nah, kita sekarang beranjak ke umbi ya. Umbi bukan umi, kalau umi ibu ya. Umbi. Kita bahas ke pengertiannya dulu. Umbi merupakan satu organ dari tumbuhan yang merupakan modifikasi dari organ lain dan berfungsi sebagai penyimpanan zat tertentu, umumnya untuk menyimpan karbohidrat. Jadi dia tanaman tapi nanti di bagian tertentu dia akan menggembung. Nah, bagian yang menggembung itu disebut umbi dan di dalamnya banyak mengandung karbohidrat yang mengenyangkan. Oke? Aduh, maaf ya suaranya, Bu Irma masih sakit ini. Lanjut ya. Organ yang dimodifikasi dapat berupa daun, batang, ataupun akar. Bentuk modifikasi ini biasanya adalah pembesaran ukuran dengan perubahan anatomi yang sangat jelas terlihat. Seperti yang Bu Irma bilang tadi ya, bagian tertentu dari tanaman umbi dia akan membesar dan itu terlihat sangat jelas. Nah, contohnya apa saja Bu yang masuk dalam kelompok umbi?
Di sini Bu Irma berikan contoh ada ubi jalar. Nah, terdapat 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia. Ada yang berwarna putih kecoklatan, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu. Pernah lihat ubi jalar yang warna-warnanya seperti itu? Hmm? Insya Allah pernah ya. Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab ya. Kalau di Jogja bisa nggak ya kira-kira ya? Ada yang pernah nanam ubi jalar di lingkungan sekitar? Kayaknya bisa sih ya. Singkong, kita lanjut. Nah, kayaknya pernah lihat semua kalau singkong ini ya. Masa belum pernah lihat ya? Menurut pakar tanaman obat, singkong memiliki efek farmakologis sebagai antioksidan. Keren ya. Anti kanker, anti tumor, dan menambah nafsu makan. Wah, sangat bermanfaat sekali singkong ini. Sejak zaman dahulu, tanaman singkong dijadikan sebagai tanaman obat alternatif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Apa aja Bu Irma penyakitnya? Di dalam buku paket sudah lengkap semuanya. Jadi PR-nya cek. Silahkan, ada kan buku paket kalian? Dicek ya, dibaca. Untuk mengobati penyakit apa aja toh singkong itu? Ada di buku paket. Silahkan dibuka ya. Singkong adalah bahan dasar pembuatan tepung tapioka atau tepung kanji. Lalu jenis umbi yang lainnya ada talas. Talas merupakan salah satu sumber karbohidrat yang termasuk ke dalam umbi-umbian, seperti ubi kayu dan ubi jalar yang tadi sudah Bu Irma jelaskan ya. Manfaat utama umbi talas adalah sebagai bahan pangan sumber karbohidrat. Tentu saja semua umbi adalah sebagai bahan sumber karbohidrat ya. Bagian tanaman ini yang dapat dimakan adalah bagian umbinya, bagian tunas mudanya, dan bagian batang daunnya. Jadi yang dapat dimakan adalah bagian umbi, tunas muda, dan batang daun ya. Nah, yang terakhir ada kentang. Kalau ini sih Bu Irma yakin pernah lihat dan pernah makan semuanya ya. Kentang adalah salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia, termasuk Indonesia ya. Penduduk Eropa dan Amerika Serikat memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok. Jadi kalau di sana makanan pokoknya bukan beras lagi, tapi adalah kentang, ya. Kentang apabila dikonsumsi dengan kulitnya, tapi dibersihkan dulu ya, masuk ke dalam kategori karbohidrat kompleks. Vitaminnya, nutrisinya lebih banyak. Jadi kentang ini kalau kalian doyan makan kentang, kalau bisa sekalian sama kulitnya ya, tapi jangan lupa dibersihkan. Karena apa? Karena nutrisinya lebih banyak daripada kalau kita mengupas kulitnya ya. Olahan umbi contohnya, Bu Irma tidak jelaskan satu persatu contoh dari olahan umbi mulai dari talas, dari singkong karena nanti terlalu lama ya waktunya Bu Irma terbatas ini. Jadi Bu Irma ringkaskan, olahan umbi itu sama seperti olahan serealia. Umbi bisa dijadikan makanan, bisa juga dijadikan minuman. Nah, Bu Irma berikan contoh di situ ada ubi ungu ya, dia bisa dijadikan kue, bisa dijadikan dessert, bisa juga dijadikan minuman. Pernah kan minum minuman yang dari ubi ungu misalnya, taro-taroan atau kolak ubi? Nah, pernah kan? Makanan yang dari singkong pernah kan? Nah, seperti itu ya. Lanjut ke jenis yang terakhir ada kacang-kacangan, nggih. Kacang-kacangan ada apa saja? Stop dulu, kita bahas pengertiannya, nggih. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan juga hewan ternak. Kacang mengandung banyak protein yang baik untuk tubuh manusia. Kalau serealia dan umbi itu banyak karbohidratnya. Nah, kalau kacang ini banyak mengandung protein. Gitu nggih. Ingat, jangan sampai terbalik. Penduduk Indonesia sering memanfaatkan beragam jenis kacang untuk berbagai keperluan sesuai dengan karakteristik kacang tersebut.
Kacang yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia antara lain ada kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang merah. Pernah pernah makan yang berasal dari kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah? Insya Allah pernah ya, sering kan? Karena apa? Karena kacang-kacangan di Indonesia itu sangat beragam dan mudah ditemui di mana saja. Dia termasuk tanaman kering, jadi dijual di berbagai daerah dia aman. Nah, jenis kacangnya di situ Bu Irma kasih gambar ke kalian, ada kacang tanah yang antioksidannya akan meningkat jika dia diolah dengan cara dipanggang, baking ya, atau direbus, boiling gitu. Lalu ada jenis kacang hijau, ada kacang kedelai. Sebenarnya ada tambahan lagi yaitu kacang merah ya, atau kacang mede, atau kacang almond. Banyak banget pokoknya jenis kacang-kacangan ya. Nah, Bu Irma berikan contoh olahan kacang-kacangan. Kalau dijadikan makanan, dia ada yang tahu nama makanan ini? Hmm? Anak Indonesia kebangetan kalau nggak tahu nama makanan ini ya. Ini namanya onde-onde. Loh, Bu Irma, kacangnya di sebelah mana? Ada yang tahu? Kacangnya di sebelah mana? Kacangnya ada di bagian dalam ya. Dia diolah menjadi kumbu atau isian onde-onde. Jadi, kacang hijau, kulitnya dihilangkan, lalu diolah sedemikian rupa sampai lunak dan dijadikan isian dari onde-onde. Ada lagi orang Jawa ini biasanya tahu jenis snack ini. Ini makanan oleh-oleh khas ya. Ada yang tahu namanya ini? Ini namanya ampiang. Dia menggunakan kacang tanah. Rasanya manis banget kalau menurut Bu Irma. Kalau yang giginya sensitif biasanya agak ngilu-ngilu gitu. Tapi enak, yakin. Enak gitu. Kalau belum pernah nyoba, sok atuh jalan-jalan ke toko oleh-oleh di sana biasanya sering sering ada. Lalu di sini ada Bu Irma kasih contoh bubur kacang hijau. Ada pecinta bubur kacang hijau di sini? Nah, jadi banyak ya olahan dari kacang-kacangan, tekniknya juga banyak. Kalau onde-onde tentu saja dengan teknik deep frying, ampiang. Ayo, ampiang dengan teknik apa? Ayo, bubur kacang hijau teknik apa? Nggak boleh lupa loh ya teknik-teknik pengolahan. Wajib besok ujian pasti keluar ya. Ujian dengan Bu Irma. Untuk minumannya, di situ ada minuman apa itu? Yang sering dijajakan oleh pedagang keliling malam hari. Ada ronde. Meskipun kacang di minuman ronde itu bukan bahan utama, tapi dia sering dijadikan pelengkap, ditaburkan di saat akan disajikan. Enak banget ya, gurih gitu kacangnya. Lalu ada sari kacang hijau. Ada yang suka minum sari kacang hijau? Itu bagus banget buat kesehatan ya, apalagi ibu menyusui ya. Ada juga susu kedelai ya. Ini sering banget dijajakan pagi hari ya. Dibungkus-bungkus gitu. Enaknya diminum dalam keadaan hangat. Tapi untuk sari eh, kacang hijau ataupun susu kedelai sekarang sudah mudah kita temui dalam kemasan yang dijual di supermarket ya. Jadi kalian jangan takut kalau kalian ngefans sama minuman ini, silahkan ya, bisa ditemui di supermarket. Nah, sudah sampai di penghujung pelajarannya Bu Irma, nggak terasa ya. Kalau Bu Irma menjelaskan terlalu cepat, silahkan di playback ke belakang. Atau kalian kalau, aduh, ketinggalan banyak nih Bu Irma, silahkan baca buku paket. Bu Irma hanya merangkumkan dan yang paling lengkap tentu saja ada di buku paket. Jadi jangan sia-siakan, kalian sudah pinjam dari perpustakaan, dibaca, jangan cuma dijadikan teman untuk pembelajaran prakarya. Di sini Bu Irma jelaskan tugasnya untuk minggu ini. Yang pertama, kerjakan penilaian yang akan Bu Irma upload di Google Classroom Prakarya. Setelah kalian melihat tayangan ini, silahkan cek. Di Google Classroom Prakarya, Bu Irma sudah upload soal ya. Wajib dikerjakan kalau kalian pengen dapat nilai dan nilai rapat kalian aman. Kalau nggak mau nilai rapatnya aman,
biarin aja lah nilai rapotnya kosong, ya udah nggak usah dikerjain. Tapi emangnya mau kayak gitu? Enggak kan? Jadi silahkan dicek di Google Classroom Prakarya dan kerjakan penilaiannya. Jangan dikerjakan asal-asalan ya. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena nilainya akan Bu Irma masukkan sebagai penilaian harian. Dan tentu saja dia kansnya besar untuk mengangkat nilai rapot kalian. Paham ya? Dan penilaian akan dicek hari ini. Jadi Bu Irma akan langsung cek nanti setelah jamnya Bu Irma berakhir. Jadi kalian tidak boleh menundanya. Terakhir Bu Irma akan beri batasan waktu sampai nanti jam 1 siang. Lebih dari itu, kalau tidak ada konfirmasi, nilai Bu Irma tidak akan masukkan. Kalau memang ada kendala, listrik mati mungkin, kuota habis mungkin, wifi error mungkin, atau kalian ada acara, silahkan WA Japri Bu Irma, tentu saja dengan bahasa yang sopan, nggih. Karena kalau lebih dari jam 1 dan kalian tanpa ada keterangan, Bu Irma tidak akan memasukkan nilai kalian. Kalian sopan, Bu Irma segan sama kalian. Paham sampai sini? Oke? Nah, yang ketiga, baca buku paket prakarya halaman 130 sampai 158. Materinya tentang apa? Materinya hanya mengulang materi kelas 7 tentang teknik pengolahan, penyajian dan pengemasan yang akan Bu Irma berikan penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Bu Irma harap kalian masih ingat apakah itu teknik pengolahan dan penyajian itu apa, pengemasan itu apa? Karena Bu Irma akan jelaskan itu di pertemuan minggu depan. Jadi, kalau bisa kalian sudah baca-baca dulu agar apa? Agar Bu Irma sewaktu menjelaskan minggu depan kalian sudah nyambung. Oke? Nah, semangat ya untuk tugasnya, jangan sampai skip dan jangan sampai terlambat hari ini. Paling akhir Bu Irma terima di jam 1 siang. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya dan ingat, wajib presensi. Wajib presensi, wajib presensi. Kamu tidak presensi, nama kamu akan Bu Irma blok kuning. Paham ya? Kamu tidak presensi, nama kamu akan Bu Irma blok kuning. Dan untuk yang terlambat namanya akan Bu Irma blok merah. Terlambat tanpa keterangan Bu Irma akan blok merah. Tentu saja ada pengurangan nilai kalau tanpa keterangan atau tanpa konfirmasi ke Bu Irma. Jadi silahkan ditaati peraturannya, ikuti instruksinya, dan pasti nilai kalian akan aman kalau kalian patuh dengan peraturannya. Sekian dari Bu Irma, semoga materi hari ini berguna, bermanfaat untuk kalian. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Kalau memang terpaksa keluar, jangan lupa maskernya, hand sanitizer-nya, dan helm kalau kalian naik motor. Bu Irma sering banget ketemu sama kalian gak pakai helm. Jadi silahkan Mas, Mbak, kalian itu penerus bangsa, nyawa kalian sangat berarti, jadi jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Salam sejahtera, damai dari Bu Irma. Selamat siang, nak.